warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, let us thank for God who give the time for us so we can join in this event in this pandemic era. Blessing and salutation be upon the most honorable Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in goodness till the day of judgment. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik nikmat sehat, nikmat Islam, iman, takwa, sehingga kita dapat dipertemukan kembali dalam bulan Ramadan yang suci ini. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita kitab Al-Quran untuk menuju jalan yang benar. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saat ini kita dihadapkan oleh pandemi COVID-19, di mana COVID adalah makhluk Allah terkecil yang tak kasat mata dan masih berkeliaran di sekitar kita. Manusia menjadi makhluk yang sangat lemah. Bahkan negara superpower pun tak mampu mengalahkan makhluk Allah yang kecil ini. Ketika kita punya masalah dan kita tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut, maka harus kembali kemana lagi kita? Kalau bukan kembali lagi ke Allah Subhanahu wa taala. Dan pedoman apa lagi yang bisa kita pegang kalau bukan Al-Qur'anul Karim? Oleh karena itu, perkenankanlah kami, saya Rahel Pravita, saya Nesa Eka Nazarena, kami dari SMA Renjana Mulia Islamic Body School Jatirogo Tuban, Jawa Timur. Kami akan menyampaikan sebuah kultum singkat dengan tajuk Al-Quran sebagai jalan hidup manusia. Di dalam Al-Quran diawali dengan kalimat basmalah. Ini sebuah kenyataan bahwa Allah memulai Al-Qurannya dengan kalimat basmalah. Maka dari itu, sebelum melakukan apapun, hendaklah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan dari hadis juga disebutkan bahwa semua kitab suci, baik itu Zabur, Injil, Taurat, atau Al-Quran, jika dipadatkan, maka pemadatannya ialah Al-Quran. Dan Al-Quran jika dipadatkan lagi, maka pemadatannya ialah Al-Fatihah. Maka dari itulah surah Al-Fatihah dijuluki sebagai Ummul Quran atau inti dari Al-Quran. Dan Al-Fatihah ini apabila dipadatkan lagi, maka pemadatannya ialah kalimat Bismillah. Masya Allah, luar biasa Bismillah ini. Dalam riwayat juga disebutkan bahwa Bismillah adalah sahabat Nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, yang dibaca Nabi Nuh ketika keadaan darurat menaiki kapalnya yang tidak ada layar dan mesinnya. Nabi Nuh membaca Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Dan juga disebutkan dalam hadis saat Nabi Isa menyembuhkan penyakit yang tidak ada obatnya dan menghidupkan orang yang mati, Nabi Isa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Quran ada 3 kandungan pokok. Yang pertama adalah akidah. Akidah adalah bagaimana kita mempercayai Tuhan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu satu. Bagaimana kita mempercayai adanya nabi, malaikat, dan hari kiamat nanti. Yang kedua adalah syariat. What is the meaning of syariat? Apa itu syariat? Syariat adalah ketentuan hukum-hukum Islam yang mengatur manusia, seperti tata cara sholat, puasa, zakat, dan haji, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah akhlak. Ini yang paling penting. Akhlak membuat manusia menjadi berbeda dari makhluk yang lain. Dan akhlak menjadikan manusia bisa lebih mulia mengalahkan malaikat. Sebagai contohnya dalam Al-Quran disebutkan, wala taqul lahuma uffin, dan janganlah kalian mengatakan kepada kedua orang tua. Dalam redaksi ini dijelaskan, mengatakan kepada kedua orang tua saja tidak boleh, apalagi berbohong atau bahkan menyakiti kedua orang tua. Inilah akhlak yang diajarkan oleh Al-Quran. Dan Allah mempunyai tujuan melalui Al-Quran ini manusia bisa lebih berakhlak dengan akhlak yang baik. Allah mempunyai 4 cara untuk menjadikan makhluknya sebagai makhluk yang berakhlak.
Yang pertama, Allah mengajak manusia untuk memperhatikan alam raya. Seluruh alam raya ini ada karena adanya Sang Pencipta. Kalau tidak ada Sang Pencipta, maka tidak ada ini semua. Semisal meja ini ada karena ada yang membuat. Tidak mungkin meja ini ada begitu saja, pasti ada yang membuatnya. Yang kedua, Allah mengajak manusia untuk memperhatikan diri manusia itu sendiri. Orang bilang kalau komputer itu alat yang canggih, alat yang luar biasa, alat yang hebat. Tapi pada diri kita sebagai manusia, ciptaan Allah, dengan kita melihat kesempurnaan kita, maka Allah berharap dengan kesempurnaan kita ini kita bisa lebih bertakwa. Dan yang ketiga, Allah mengajak manusia untuk memperhatikan sejarah. Lihat orang itu jahat. Karena dia jahat, maka dia hasilnya begini. Tapi beda dengan orang yang itu. Orang itu baik. Maka karena dia baik, maka hasilnya begini. Dan yang terakhir, Allah memberikan ancaman dan janji yang baik dalam Al-Quran. So ladies and gentlemen, we have to learn and do what Al-Quran said. Because Al-Quran is our life and it will make us and it teaches us about everything. Oleh karena itu, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita harus mengajarkan dan juga kita harus mempelajari isi Al-Quran. Karena Al-Quran adalah pedoman jalan hidup bagi kita. Apalagi di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah dan pengampunan ini, selayaknya kita sebagai umat Allah yang bertakwa mengagungkan kitab suci Allah, Al-Quranul Karim. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sekiranya itu tadi yang dapat kami sampaikan. Semoga di bulan yang penuh rahmat dan pengampunan ini kita mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.